Zaman-zaman itu kita itu lagi top-topnya motocross. Jadi kalau di dalam sebuah pertempuran itu kan ada tugas-tugas ya. Ya kalau kita lihat infanteri itu pasukan yang menerobos, yang melakukan terobosan utama itulah pasukan infanteri itu. Diam di tempat, tidak boleh melakukan satu gerakan apapun. Semua hanya standby di tempat, menghadap keluar masing-masing, beradu kaki gitu. Supaya kita bisa alat kendali, karena sangat gelap, hujan deras. Kemudian jam 6 pagi barulah kita lihat di depan saya 2 meter itu prajurit kita itu geletak bersimbah darah di sana. This is Podcastic 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fakih Maulana di Podcastic 4 untuk pekan baru yang makin paten. Makin paten, makin paten, makin paten. Nah, senang sekali kalau teman-teman nonton yang episode pertama kemarin. Kalau nggak salah kita bahas Pekanbaru yang modern dan agamis yang punya karakter. Sekarang kita akan ngebahas sesuatu yang sedikit lebih ringan, sedikit lebih relate mungkin dengan teman-teman yang lagi di rumah, yaitu tentang milenial, Gen Z dan Gen Alpha yang udah sempat kita bahas di di podcast pertama kita kemarin. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Wah, keren sekali Pak Edi. Sekarang sudah sudah keliling ke banyak tempat ya. Tadi kalau yang pertama beliau baru keliling ke berapa, sekarang sudah makin banyak. Dan Pekanbaru sudah dijelajahi dari setiap sisinya. Ya, alhamdulillah Pak Edi. Nah, kita bahas soal, mungkin teman-teman semalam topiknya berat-berat ya ini. Iya, sekarang kita akan bahas tentang Pak Edinya nih. Nah, Pak Edi waktu masa remajanya, masa umur 19-20 itu pribadi yang seperti apa sih? Apakah ceria ataukah suka nongkrong seperti kita-kita atau gimana tuh Pak? Boleh cerita dikit nggak? Ya, era saya itu era 70 akhir, 80 awal. 70 akhir, 80 awal. Ya, jadi saya tahun 79 tuh kelas 2 naik kelas 3 SMA. Di Pekanbaru. Oh, di Semansa. Di Pekanbaru, Semansa. Zaman-zaman itu kita itu lagi top-topnya motocross. Jadi dulu selalu ada pertandingan motocross itu di Bukit Ambacang, di Bukit Tinggi, daerah sana. Itu selalu saya masih ingat zaman itu juaranya itu Popo Hartoko dari Bandung. Oh, Popo Hartoko dari Bandung. Itu kita juga sering pakai sepeda motor itu berangkat dari sini malam-malam nonton ke Bukit Tinggi. Jadi pakai sepeda motor, rombongan 4 orang, 5 sepeda motor, ya ber-8, 10, ya kira-kira seperti itulah era-era waktu zaman saya. Saya juga termasuk hobi keluar sama kawan-kawan pada masa itu gitu. Nah, kira-kira kehidupan anak-anak muda zaman itu lebih banyak kehidupan sepeda motor. Dan Pak Edi juga tertarik tuh ya tentunya dengan motocross waktu itu. Ya, motocross. Terakhir kali naik motor kawan Pak? Naik motor sendirian lah? Saya kira setelah saya masuk di pendidikan militer, saya tidak lagi ikut yang itu ya. Berarti Pak Edi masuk kesatuan itu di Akmil Magelang di tahun berapa kalau boleh? Saya tahun 80 itu masuk pendidikan. 80 masuk pendidikan, kemudian saya menyelesaikan pendidikan dulu namanya Akabri Darat ya. Kalau sekarang kan Akademi Militer. Akabri Darat, oke. Nah, tahun 84. Bapak berhasil di tes pertama atau tes pertama? Wah, luar biasa loh. Jadi sebenarnya saya juga tidak pernah mimpi itu masuk ke Akademi Militer itu. Karena memang pada saat itu seperti yang kemarin saya sampaikan, saya bersaudara itu kan 13 orang. Adik-beradik, satu ayah, satu ibu, dan ayah saya itu kan pada saat itu dia pegawai negeri. Jadi artinya dia sangat ketat dalam pendidikan anak-anaknya karena semua harus dibiayai. Nah, pada saat itu dia katakan kepada saya, kalau bisa selama sekolah itu masih ada di Riau atau paling jauh di Sumbar, tidak usahlah lagi berangkat ke Jawa. Kecuali dia bilang, kecuali sekolah itu tidak ada di Riau dan di Sumbar. Inilah celah kecuali, inilah yang saya coba cari. Jadi sebenarnya tidak ada juga bayangan saya mau masuk ke Akabri Darat itu nggak ada juga. Karena tes pertama saya ketika Jakarta itu saya tes di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi. Tapi pada saya itu nggak lulus. Terus saya ikut tes di STP, Sekolah Tinggi Publistik. Ini kewartawanan ini. Kewartawanan. Itu ikatan dinas? Tidak. Jadi itu di dekat Gondang Dia Lama di Jakarta. Pada saat itu saya ikut tes lulus.
Waktu lulus itu ada masa penantian untuk tahun ajaran itu 1 bulan lah. Saya melihat ketika saya pulang ke tempat abang saya di Jakarta, ada pengumuman penerimaan calon taruna Akabri. Nah, disitulah saya mencoba, karena ini juga tidak ada sekolah di Riau saya pikirkan, sebagai cadangan. Tahu-tahu malah masuk, lulus saya di sana, berangkat saya tinggalkanlah sekolah tinggi publisistik tadi. Saya melanjutkan pendidikan yang di Akabri Darat. Sampailah saya menyelesaikan pendidikan di tahun 84, selama 4 tahun di sana. Oh, berarti sebenarnya Bapak ada ketertarikan dengan jurnalistik juga ya berarti? Ya, karena memang pada saat itu saya lulus itu sebenarnya. Lulus saya. Tapi pada akhirnya memilih Akabri Darat ya? Akabri Darat dan di Kesatuan Infanteri kalau nggak salah? Infanteri saya. Infanteri. Ya. Mungkin teman-teman pada mau googling, ini kita langsung tanya aja ke Pak Edi, apa beda, berapa tuh ada infanteri, artileri, ada kavaleri, apa itu Pak bedanya itu Pak? Mungkin kami ini kan udah jarang baca gitu, sekalinya ketemu sama jenderal apa gitu bedanya Pak? Jadi kan kalau di dalam sebuah pertempuran itu kan ada tugas-tugas ya. Ya kalau kita lihat infanteri itu pasukan yang menerobos, yang melakukan terobosan utama itulah pasukan infanteri itu. Tapi kalau kavaleri, kalau kita lihat sekarang yang menggunakan tank, panser, kavaleri itu. Kavaleri itu. Kalau yang infanteri dia tadi? Kalau infanteri yang berjalan kaki nih, inilah pasukan berjalan kaki yang naik gunung turun gunungnya, itulah ini infanteri. Itu saya. Luar biasa. Infanteri, kavaleri, artileri itu ada artileri medan, ada artileri pertahanan udara. Bedanya? Artileri medan ini dia yang memberikan bantuan tembakan ketika pasukan ini melakukan sebuah penyerangan, dia memberikan bantuan tembakan untuk supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan lancar, oke. Nah, ini artileri medan. Ketika artileri pertahanan udara, dia untuk mengatasi pertahanan terhadap serangan-serangan udara, pesawat-pesawat. Itulah makanya di sini, kalau kita di sini kan ada artileri pertahanan udara Arhanud itu. Nah, kalau Armet itu ada di luar kita, ada di berbagai tempat. Iya. Jadi Bapak sempat berpindah tugas dari mana aja? Dari lulus di Magelang, apakah beberapa kali pindah kota? Saya begitu tamat dari Akabri tahun 84, tanggal 27 September tahun 84 saya dilantik di Istana Negara. 27 September. Gila loh, tadi wali kelas SD SMP SMA hafal, ini tanggal pelantikan hafal. Tanggal 27 September dilantik di Istana Negara, Pak Soeharto pada saat itu presidennya. Kemudian tanggal belasan di bulan Desember, hanya 2 bulan, saya dikirim ke tim-tim Timur. Di situ saya melaksanakan tugas selama kurang lebih 3 tahun di tim-tim itu. Sampai 87 berarti? Sampai 87. Nah, disitulah pengenalan pertama saya di daerah konflik. Jadi saya bersyukur sebenarnya. Bersyukur kenapa? Saya sebagai orang infanteri, baru tamat 2 bulan, dihadapkan kepada keadaan medan sesungguhnya. Itu tidak banyak orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Sekali berarti 3 tahun di Timor Leste waktu itu. Lantas bergerak kemana lagi? Nah, setelah saya pulang dari sana, satuan saya waktu itu di Jawa Tengah, di Purbalingga, saya dipindahkan ke Semarang. Kira-kira di Semarang 1 tahun, kurang dari 1 tahun, saya dikirim lagi ke tim-tim. Berangkat lagi ke tim-tim 1 tahun lagi. Jadi 4 kali saya berangkat penugasan ke Timur. Dalam waktu 4 tahun? Dalam waktu 4 tahun. 5 tahun lah, 5 tahun itu. 5 tahun ya. Sampai akhirnya menjadi Danrem Bukit Barisan itu di tahun berapa kalau ingat Pak? Jadi tahun 2017 saya kembali ke Pekanbaru menjadi Komandan Korem 031 Wirabima. Dan ini kan salah satu korem yang didamba-dambakan, apalagi kita sebagai putra yang lahir di Riau ini berkesempatan untuk bisa berdinas di tempat kita sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat kita idam-idamkan. Bersyukur saya dengan karir saya di akhir penugasan saya bisa mendapatkan kesempatan bertugas di Provinsi Riau ini. Itu tidak banyak yang juga mendapatkan kesempatan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang pengen literasi lebih contohnya aku udah baca-baca soal Pak Edi Natar. Dari beberapa waktu yang lalu beliau tuh sempat terlibat di beberapa medan tempur. Ada operasi Seroja dan juga konflik Papua. Boleh diceritakan tahun berapa aja itu Pak? Ya itu tadi yang ketika saya katakan saya berangkat 3 tahun ke tim-tim, itu operasi Seroja itu. Itu menumpas separatis Pak ya? Ya, jadi kalau di sana dulu namanya GPK. GPK itu singkatan dari Gerombolan Pengacau Keamanan. Di sana, saya memiliki pengalaman konflik itu di sana. Pada 10 hari pertama saya ada di sana, itu terjadilah kontak tembak itu. Saya merasakan
jam 2 malam, hari hujan lebat, kemudian terjadi kontak, situasinya sangat gelap. Saya baru tahu pagi setelah jam 6, karena kita dari kejadian itu semua saya perintahkan diam di tempat, tidak boleh melakukan satu gerakan apapun. Semua hanya standby di tempat, menghadap keluar masing-masing, beradu kaki gitu. Supaya kita bisa alat kendali, karena sangat gelap, hujan deras. Kemudian jam 6 pagi barulah kita lihat di depan saya 2 meter itu prajurit kita itu geletak bersimbah darah di sana. Kemudian kita lihat ada ceceran darah juga bergerak sampailah hilang di satu sungai itu. Artinya dari pihak lawan pun ada yang kena pada saat itu. Cuma kita tidak dapatkan anunya. Prajurit kita itu sampai hari ini dimakamkan di makam pahlawan di Baukau yang ada di Timur Leste. Itu operasi Seroja. Itu operasi Seroja. Kalau yang di Papua? Kalau di Papua itu kita melakukan pengamanan perbatasan antara Papua Nugini dengan Papua. Oh, Papua, oke. Ya, kita melakukan pengamanan di sepanjang garis perbatasan. Itu juga saya melaksanakan selama 1 tahun. Dan pada saat itu saya sudah menjadi komandan batalion. Jadi artinya... yang kembali kedua itu? Ya, saya sudah pindah ke batalion dan saya berpangkat mayor, letnan kolonel. Mayor dan letnan kolonel pada saat itu. Pengalaman di perbatasan itu ya, biasalah kita menghadapi masyarakat kita yang ada di sana. Jadi itu berbeda konteksnya sedikit dengan di pemerintahannya? Di Timur-Timur yang operasi Seroja. Oh ya. Buat yang teman-teman yang belum tahu nih, kayaknya satu-satunya calon wali kota kita yang pernah menghadapi situasi sehektik ini ya. Tadi cerita Pak Edi tuh kaki ketemu kaki loh, jadi senjatanya ngadep keluar ya. Tiba-tiba ada orang bersimbah darah. Jadi beliau kayaknya tuh tipikal orang yang nggak gampang panik nih sepertinya nih, karena udah pernah melihat situasi sebesar itu di depan matanya sendiri dah. Kita boleh ngobrol lagi soal ini nih Pak nih, waktu di zaman itu hiburan suka dengar lagu apa waktu itu? Yang kira-kira kalau lagi senggang nih Pak Edi ini lagunya nih. Itu. Apa kira-kira? Ya itu lagunya. Zaman era itu kan Farid Harja. Ini rindu. Belum aku itu satu. Termasuk Carmila itu. Makanya sampai hari ini kan saya senang melakukan lagu. Oh iya, ku kenal di kau. Itu zaman era itu aja. Iya. Satu Farid Harja nih. Jadi sebenarnya kenapa saya sebetulnya nyanyi nggak terlalu bisa. Tapi senang Mbak ya. Karena begini, dulu di militer itu kita, begitu saya punya pengalaman begitu tamat dari pendidikan, perwira itu kan didadak kadang-kadang disuruh nyanyi. Ditodong. Sama MC acaranya. Silakan Bapak. Jadi saya tersentak pada saat itu ketika ada senior saya, waktu saya diperintahkan nyanyi, saya kan masih maju mundur untuk maju nyanyi. Iya. Lantas yang membuat saya tersentak, dia katakan begini, kalau kau diperintahkan nyanyi saja tidak bisa, terus perintah apa lagi yang bisa kau kerjakan? Kata. Waduh. Inilah yang menyebabkan saya, berarti tidak boleh, tidak bisa seorang perwira itu diperintahkan nyanyi itu harus bisa. Makanya yang saya lakukan, saya mencari satu trik. Pada saat saya dinas di tim-tim kemarin di Timur-Timur itu, saya carilah satu lagu Timur itu yang saya hafal mati. Apa judulnya? Abia namanya. Abia. Kenapa itu saya hafal mati? Karena pengalaman pernah kita menghafal lagu kita, pada saat dinyanyikan orang kita panik. Bingung, lagu kita sudah diambil orang. Iya. Nggak ada lagi kita mau nyanyikan lagu. Ketika saya memiliki satu lagu dari lagu Timur-Timur, saya yakin betul orang tidak bisa membawakan lagu itu. Jadi kondisi itulah menyebabkan kita pede ketika disuruh nyanyi pun mendadak pun ya kita punya satu lagu. Abia tadi tuh. Abia dalamnya. Sampai hari ini sering saya bawa nyanyi lagu itu tuh. Jadi lagu yang sering saya pakai bawa nyanyi sampai hari ini ya lagunya Farid Harja Carmila itu. Satu. Sama dengan lagu Timur itu. Abia. Ya, itulah kira-kira. Satu lagi dong, kan 3 kita. Kita mintanya 3. 4 lah kita mintanya 4. Kita mintanya 4. Apa kira-kira lagu yang kesayangan Pak Edi gitu di setiap. Dulu ada lagunya Rinto Harahap. Saya suka itu lagu Ayah. Ya, itu zaman waktu The Mercies, beliau kan juga membawakan lagu itu. Ya era-era saya lah ya. Kalau yang era sekarang ini saya nggak tahu lagu-lagu anak-anak sekarang. Nggak apa-apa Pak. Satu lagi dong, satu lagi biar 4 Mas. Yang satu lagi itu lagu
Ini apa namanya? Tapi saya versikan dangdut itu. Wah, seru. Nah, lagu apa? Biarkan Bulan Bicara. Tapi judulnya bukan itu sebenarnya. Bruri bukan? Iya. Bruri ya. Bulan Sabit ya. Ya. Biarkan Bulan Bicara, betul. Iya. Bicara sendiri. Betul. Jangan kita seumuran, Pak. Kok saya tahu semua lagu Pak Bilar? Karena itu lagu yang berikut yang sini. Iya. Jadi itu adalah 4 lagu yang sering dinyanyikan atau jadi dengar-dengar Pak Edi ya kapan-kapan. Jadi kalau nggak salah saya lihat Instagram Bapak kemarin sempat nyanyi bersama teman-teman pengamen di Lontong Malam. Nah, itu dia lagunya salah satunya itu. Salah satunya lagunya itu. Iya. Jadi Pak Edi juga suka musik dan Pak Edi suka motor cross geber-geber di zamannya. Di zamannya. Karena namanya anak laki-laki tuh kalau nggak olahraga pasti otomotif, Pak ya. Iya. Nah kita kembali membahas soal election atau pemilihan wali kota kita. Sekarang tuh kita dihadapkan pada bonus demografi, Pak. Ya. Calon pemilih Bapak adalah orang-orang yang berumur 18 sampai 35 tahun tuh mayoritas tuh. Ya. Nah, kira-kira gimana taktik dan strategi Bapak? Nggak apa-apa sih dibocorin. Gimana kira-kira apa yang Bapak janjikan untuk kelompok umur segini, 18 sampai 35? Ya. Kalau seandainya nanti Bapak adalah wali kota mereka. Ya. Kita tahu bahwa anak-anak muda ini kan yang sekarang ini kan anak-anak yang sangat penuh dengan kreatif. Ya. Dia tidak bisa diam melihat sesuatu yang baru. Dan mereka sangat cinta dengan teknologi digital. Sehingga mereka mendapatkan informasi itu jauh lebih cepat dibandingkan zaman era-era saya dulu. Yang seperti ini harus menjadi bagian yang kita sediakan kepada mereka. Tetapi di samping itu saya juga ingin tidak hanya sekedar mereka itu hura-hura dengan kondisi yang ada, tetapi dia juga harus ditanamkan masalah keagamaannya. Nah, inilah yang saya bayangkan kalau seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru memiliki sebuah program, katakanlah wajib mereka memiliki internet di tempatnya, sehingga anak muda bisa nongkrong dekat masjid itu kan dia menggunakan jasa internet itu. Betul. Begitu nanti dengar waktunya azan sholat, mungkin pertama belum tergerak, kedua belum tergerak, tapi lama-lama nanti dia tergerak. Pada saatnya dia juga melaksanakan hobinya, tetapi pada saat masuk waktu sholat dia juga melakukan itu. Nah, inilah baru yang saya katakan anak-anak muda sekarang yang anak muda generasi keren. Kalau dia memudahkan langkahnya ke masjid. Memudahkan langkahnya ke masjid, kira-kira seperti itu. Nah, kita berhadapan Pak ya, umur-umur yang tadi saya bilang 18 sampai 35 itu punya masalah di lapangan kerja gitu Pak. Ketersediaan lapangan kerja, entah anak-anak mudanya yang pembosan, gampang-gampang ganti-ganti tempat kerja, ataupun lapangannya yang belum tersedia gitu loh untuk lulusan-lulusan di jurusannya gitu. Ada solusi dari pemerintah atau insya Allah Pak naik nanti ketersediaan lapangan kerja untuk milenial dan juga Gen Z gimana kira-kira? Pertama, cara pandang itu harus kita rubah. Rata-rata dulu mungkin era saya sampai ke sekarang ini, mereka berpikir ketika dia masih mengikuti pendidikan, kuliah, bagaimana dia bekerja menjadi pegawai. Ini mental-mental seperti ini menurut saya ke depan tidak perlu lagi, karena anak-anak muda hari ini dia harusnya bukan sebagai pencari pekerja, tetapi dia menciptakan lapangan pekerja juga. Tuh, teman-teman dengar tuh. Iya. Jadi bagaimana dia dengan kreativitasnya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Pemerintah ini mendorong terhadap apa yang menjadi hobi mereka seperti itu. Lapangan pekerja itu kan seperti kita hari ini, saya juga ke depan berpikir kawasan industri Tenayan yang di sini ini kan sudah lama menjadi program sebenarnya untuk dibuka sebagai kawasan industri. Saya juga berharap kalau nanti Allah ridho saya duduk, ini juga bisa menjadi suatu program yang kita coba lakukan untuk menyerap lapangan pekerjaan. Harapan kita kan bisa mengundang berbagai para investor dari luar. Betul. Kan kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi, juga kalau perlu dengan pusat, sehingga pada akhirnya nanti terciptalah lapangan-lapangan pekerjaan di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, bagi anak-anak kita yang muda-muda ini. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, kemudian juga hobi mereka bisa kita salurkan, insya Allah ke depan generasi muda kita yang ada di Kota Pekanbaru ini khususnya akan bisa lebih mudah lah dia di dalam kehidupannya. Di masa sekarang terutama di era digital Pak, saya lihat tuh sangat banyak yang namanya kolaborasi Pak. Di IG itu aja ada collab posting kita, misalnya postingan saya dan postingan Bapak bisa jadi satu gitu.
kira-kira apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk dalam hal kolaborasi dengan anak muda? Entah program apa, entah dalam bentuk program, entah dalam bentuk apapun. Kira-kira apa, Pak? Ya, ketika saya kemarin berada di provinsi, kita kan punya Creative Hub itu yang di Jalan Arifin Ahmad. Oh, Riau Creative Hub. Riau Creative Hub itu salah satu sebenarnya kan bagaimana kita untuk bisa menampung anak-anak muda kita. Dan itu disediakan sampai hari ini kan sudah ada tuh tempatnya itu. Betul. Itu diperuntukkan kepada anak-anak muda kita yang ada di Riau. Apalagi yang di Pekanbaru. Oh, lebih dekat lagi ya. Lebih dekat lagi. Harapannya itu juga bisa dimanfaatkan. Disitulah tempat mereka berkumpul dengan kreativitas yang dimiliki. Pemerintah ini bagaimana memberikan arahan-arahan terhadap apa yang mereka inginkan gitu loh. Jadi kita harus banyak bisa menyerap juga. Karena kalau tidak nanti kita tidak tahu persis apa yang menjadi keinginan mereka. Kalau hari ini kan mereka ini kan semua kan cepat sekali perkembangan ini dengan melalui teknologi digital ini kan cepat sekali. Nah, kita yang di pemerintahan ini harus cepat juga bisa merespon itu. Mudah-mudahan dengan kondisi yang ada saat ini anak-anak muda kita ini semua bisa memahami dengan baik lah. Saya yakin itu kalau ada kolaborasi antara pemerintah dengan anak-anak muda dan kita manfaatkan juga anak-anak muda untuk membangun komunikasi itu. Seperti tim saya kan juga punya tim milenial ini. Ada. Saya jadi beberapa orang. Tim milenial saya ini juga bagian yang saya harapkan dia bisa membangun komunikasi lebih efektif kepada mereka. Mungkin ada hal-hal yang terkendala dalam komunikasi saya, tetapi melalui mereka milenial ini kan itu berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah itu dia. Jadi seperti kata Pak Edi tadi, udah ada Riau Creative Hub Pak ya dari zaman Bapak jadi Wakil Gubernur dan Gubernur sudah dirancang. Tinggal teman-teman di Pekanbaru kita lokasinya dekat, kenapa tidak mau berkolaborasi? Nah yang terakhir nih Pak, generasi muda itu identik dengan senang-senang, nongkrong, pesta gitu. Sehingga kadang-kadang suka lupa sama hal yang lebih penting gitu. Gimana cara, nih kalau teman-teman tahu ya, nih Pak Edi ini seusia sama ayah kita ya. Jadi kalau teman-teman pulang ke rumah mungkin tanya umur ayahnya, mungkin ya mirip-mirip seusia Pak Edi atau terpaut sedikit lah dengan Pak Edi. Ini nasihat untuk anak-anak dari seorang ayah kita, Ayah Irnata Nasution, gimana caranya menjadi anak muda yang bebas tapi bertanggung jawab Pak? Ya. Gimana caranya? Ya ini salah satu. Jadi tempat ini kan Taman Gembira Duri Lengkeng. Taman Gembira Duri Lengkeng, jangan lupa tuh teman-teman tuh. Ini Taman Gembira Duri Lengkeng ini sebenarnya saya rancang ini kan ketika kemarin COVID. Jadi waktu COVID ini merupakan tanah hutan sebetulnya, tetapi hari ini kan bisa tumbuh. Wah, ini mah udah tanaman. Ya, jadi sebenarnya banyak anak-anak muda kita itu kalau dia punya kreasi di pinggir-pinggir rumahnya, tanah-tanah yang itu bisa dia manfaatkan, menyalurkan hobinya. Ini yang harus kita galakkan kepada anak-anak kita. Contoh misalnya, pernah beberapa waktu yang lalu kita kan terjadi inflasi 7%. Penyebab inflasinya pada saat itu kelangkaan cabai. Coba kelangkaan cabai kita bisa inflasi sampai 7%. Nah, padahal itu anak-anak bisa kita berdayakan dengan kreativitasnya. Karena cabai itu kalau kita tanam di polybag saja, di polybag menggunakan media polybag dengan luas 1 meter persegi, itu bisa ada 9 polybag. 9 polybag itu bisa menghasilkan 3 kilo gitu loh, 3 kilo. Betul. Jadi anak-anak muda kita yang punya hobi-hobi juga di pertanian, hal seperti ini, itu juga bisa dilakukan. Saya yakin banyak anak-anak kita itu yang punya hobi mungkin di pertanian, di peternakan, di perikanan, kemudian di teknologi, bermacam-macam. Inilah yang harus disalurkan, diberikan keyakinan-keyakinan. Kalau sesuatu itu kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan memahami secara baik, dia punya keilmuannya, itu semua memberikan manfaat. Anak-anak muda itu harus didorong ke sana. Dari hal yang sepele seperti cabai aja ya Pak ya, ternyata bisa mempengaruhi negara ini ya. Iya. Jadi teman-teman jangan pernah menyepelekan. Jadi 1 meternya bisa 9 polybag Pak ya. Iya, 9 polybag itu bisa menghasilkan 3 kilo loh cabai. Jadi kalau ini dilakukan, kan keren itu. Misalnya anak muda ini dia punya grup 10 orang itu, ya berkompetisi, ya kita ambil lahan 1 meter di tempatmu, tempat kita, tempat ini, kita tanam nih, mana yang nanti hasilnya paling bagus. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi kita tetap nongkrong, tetap juga memikirkan masa depan buat kota kita, buat provinsi, buat negara. Contoh yang Pak Edi bilang tadi benar-benar make sense, dari 1 meter aja bisa jadi cabai, dan
Jangan sampai kita bergantung sama petani terus Pak ya. Betul. Kesian petaninya. Kita coba juga kalau bisa. sempat anak-anak muda kita yang dia punya komunitas 10 orang, dia sambil dia hobi nongkrong di sana, dia bikin seperti tadi, coba bisa 30 kilo loh. Kan kalau tadi contoh sederhana saja. Belum yang lain kalau dia mau lakukan. Mungkin ada yang punya hobi lain kan. Kira-kira seperti itulah. Saya tadi sempat bingung nih kaitannya apa dengan bertanggung jawab. Ternyata kita bertanggung jawab atas perekonomian lebih besar lagi Pak Edi. Luar biasa sekali jawabannya. Kayaknya itu aja untuk podcast edisi kedua soal Gen Z, milenial dan juga Gen Alpha. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah menyimak ya obrolan kami dari podcast 1 dan 2. Kita ketemu lagi nanti di episode lainnya dari Podcastic 4 untuk Pekanbaru yang lebih paten. Luar biasa.